Hello guys, welcome to my channel. Selamat datang lagi di channel gue di Otodok Gaming. Jadi ya di video kali ini gue pengen ngejelasin aja tentang game Goddess of Genesis. Jadi ini yang basic banget buat kalian mungkin yang belum nyoba Goddess of Genesis. Mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian jadi lebih paham untuk main sebagai basic atau amatiran yang baru main di game ini, sebagai newbie lah ya guys ya. Jadi pertama kalian masuk, kalian nanti ada pilih servernya juga. Jadi buat informasi aja, gue ada di World 3. Gue susah banget bilangnya guys. Ya pokoknya di server ini lah ya guys ya. Jadi gue ada di server ini. Nah mana tahu kalau kalian mau buat ID baru atau mau new game mungkin yang belum ada nyoba, atau kang reroll yang suka ini ya, kalau ada hero baru dia langsung buat ID lagi, mana-mana tahu mau coba mungkin bisa ketemu gue di server ini ya guys ya. Jadi mungkin karena ini penjelasannya agak panjang, gua ngomongnya agak cepat aja supaya videonya nggak kelamaan dan kalian jadi bosan untuk melihatnya. Oke, jadi pertama basic game ini dulu. Game ini ya tentang turn based RPG, dimana kalian ngumpulin unit layaknya game gacha-gacha lainnya. Dan yang paling target kalian di sini adalah, yang paling utama adalah menaikkan best of 5 kalian, atau combat power atau rating atau apapun lah sebutannya. Nah, jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi best of 5 kalian. Nah, kalau kalian lihat best of 5 itu cara ngelihatnya salah satunya bisa lihat di arena. Nah, arena di sini ada, di kiri atasnya itu ada best of 5 kalian. Nah, itu adalah total power 5 hero terkuat kalian ya guys ya. Atau kalau kalian mau lihat di rank ini juga ada best of 5. Gua nggak gede-gede banget sih, cuma peringkat 8 di server aja guys. Nah, jadi untuk menaikkan best of 5 ini kalian punya banyak cara. Ada misi kalian lah, kayak target yang harus kalian capai untuk menaikkan best of 5 ini. Salah satunya dari equip. Jadi setiap hero kita itu ada 4 equipnya. Jadi ada senjata, ada helm, ada armor, dan ada trinket. Namanya trinket tuh kayak aksesoris gitu yang paling bawah. Nah, empat ini juga menaikkan combat power ataupun rating kalian ya guys ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan part itu yang ini ya guys ya, di manual part. Nah, part ini berdasarkan masing-masing job kalian. Jadi ya kalian naikkan yang guardian, semua guardian di tim kalian, nggak hanya di tim utama ya guys ya. Jadi setiap unit guardian kalian statusnya akan naik, kayak juga warrior, assassin, mage, dan lain-lainnya ya guys ya. Nah, selanjutnya itu yang bisa menaikkan juga ada ability guild. Jadi kalian buka guild ability. Nah, ini ada status-status yang bisa kalian naikkan. Gua pribadi sih juga belum penuhin semua, belum gua maksimalkan semua. Tapi kalau kalian mau naikkan, yang utama adalah speed dulu. Jadi kalian fokus dulu spam di speed sampai level 10, baru kalian pindah ke yang lain. Yang lain boleh kalian sesuaikan aja. Kalau gua sih bilangnya critical dulu. Habis speed naikkan critical dulu ya guys ya. Setelah itu, nah level hero juga menentukan ya guys ya. Jadi kayak gini, hero nya level 1 naik ke level 2, naik level 3 sampai nanti level maksimalnya setahu gue level 70. Nah, itu juga nanti rating kalian naik. Jadi setiap naik level itu status hero nya kan nambah. Ya pastilah ya guys ya. Nah, satu hero nya nambah, jadi naiklah best of 5 kalian juga. Selanjutnya level awaken. Jadi awaken di sini ada level 1 sampai level 10. Di level 10 nanti ada lagi 3 tingkatan awakennya. Tapi yang penting kalian naikkan awaken 5 unit utama kalian dulu. Jadi nggak usah terlalu fokus ke unit yang lain. Unit yang lain agak ketinggalan aja nggak apa-apa, tapi yang penting 5 unit utama kalian awakennya mentok dulu ya guys ya. Habis itu di mode yang baru ini juga ada, jadi ini updatean baru minggu ini ya guys ya. Nah, ada namanya Magic Array. Nah, di sini kalian ngumpulin poinnya nanti kalian dapat 2 jenis kristal yang itu berguna untuk, nah kalau kalian klik yang ini, bisa lah kalian menaikkan level Magic Array-nya pakai kristal tadi. Jadi ada nambah status, ini juga berlaku untuk semua unit kalian. Jadi nggak hanya best of 5 aja, tapi semua unit kalian itu dapat status ini. Lumayan sih untuk nambah-nambah. Terus mode di sini ya utamanya kalian punya 2 mode di sini, ada PvE sama PvP. PvE itu kayak event, dungeon, dan adventure yang lain sebagainya. Sedangkan PvP itu banyak sih, ada arena, ada world arena, united arena, dan universal arena. Nah, mungkin itu nanti seiring jalannya waktu kalian akan ngerti kok mode-modenya. Jadi ada jam-jamnya juga ya guys ya. Jadi intinya setiap kali kalian bingung, misalnya kalian masuk ke challenge world arena dan kalian bingung ini ngapain sih, di sini ada tanda tanya, kalian bisa klik aja tanda tanyanya. Di sini ada keterangannya ya guys ya. Jadi jam-jam berapa aja kalian bisa ngikutin event ini, ada keterangannya di sana.
Itu juga dengan status, kalau kalian bingung dengan status ini fungsinya apa, kalian bisa buka salah satu hero kalian, buka stats, habis itu di sini ada tanda tanya juga, kalian klik tanda tanyanya. Nah, ini keluar infonya masing-masing, di sini ada menjelaskan fungsi masing-masing statusnya, guys ya. Selanjutnya kalau kalian mau niat main, menurut gua jangan terlalu F2P ya guys ya. Jadi spend lah agak sedikit, minimal di sini guys, tipe village kalian ambil yang tiga ini sangat membantu sekali ya guys ya, apalagi yang Perk of Valor ini. Jadi setiap kali kalian adventure atau kalian melakukan suatu misi, dungeon dan lain-lain, dan kalian exit di tengah-tengah misi itu, stamina kalian nggak habis guys, dan itu sangat membantu karena banyak yang misi-misi yang kalian mungkin salah bawa hero atau salah equip, dan kalian harus exit di tengah-tengah, dan stamina di sini sangat penting guys. Jadi kalau kalian nggak ada ini ya stamina kalian habis di ini ya. Membantu lah, cukup membantu juga. Jadi menurut gua kalau kalian mau nge-spend ya spend lah kesana sedikit ya guys ya. Selanjutnya untuk farming, jadi farming itu kita di PvE ya guys ya. Jadi kita ngelawan komputer itu ada farming astral, banyak lah ini mode farmingnya. Rata-rata di challenge ini untuk kalian farming. Nah kalau kalian mau farming utamakan di astral store yang ini. Selanjutnya, waduh ada yang invite. Maaf ya guys ya, siapapun ini Amazing Z. Nanti lah kita main ya guys ya. Nah jadi Astral Show ini untuk naikin senjata kalian, equip weapon, armor, helm sama trinket kalian itu naikinnya di sini ya guys ya. Habis itu juga di time challenge itu kalian achieve. Jadi dua inilah yang menjadi utama kalian untuk farming. Nah ketika kalian farming di sini ada dua mode, ada mode solo dan ada mode team. Jadi di sini gua tekankan jangan pernah sekali-sekali main di mode solo ya guys ya. Jadi selalu main mode tim supaya energi kalian efektif pemakaiannya. Dengan hadiah ada bonusnya juga. Kalau kalian masuk tim tuh kalian ada bonus. Selesaikan solo yang paling tinggi yang kalian bisa. Misalnya kalian cuma bisa solo level 25, kalian masukkan solo di sana satu kali aja. Jadi nanti akan kebuka level 30. Cuman kalian belum kuat di level 30. Nah, itulah gunanya kalian gabung sama orang lain dan minta di GB-in. Gue bisa juga sih GB-in, kalian PM aja, gue dalam game biasa gue bantu-bantu GB juga. Nah, jadi selesaikan solo itu cukup satu kali, yaitu level yang maksimal yang kalian bisa capai. Setelah itu kan dia kebuka satu level di atasnya dan kalian belum kuat. Nah, itu kalian minta GB-in ya guys ya. Jadi jangan pernah main solo. Mungkin kalian akan nanya, loh bang kan sama aja, solo 15 energi kan nanti dapatnya 15 XP juga. Nah, justru situlah yang membuat kalian nanti jadi korban, level kalian tinggi tapi base of fight kalian rendah jadinya. Jadi selalulah bermain di mode tim ya guys ya. Habis itu yang namanya game gacha kita ada mode summon. Nah, summon di sini banyak banget pilihannya. Buat yang F2P nggak usah terlalu ngejar di Genesis. Jadi di game ini ada namanya PT Pool. Jadi setiap summon kalian yang ke-50, kalian akan dapat unit SSL. Jadi ya saran gua kalian hitung summonnya itu udah berapa kali. Hari ini 10, 10, 10. Dan summon yang ke-50 nanti kalian dapat kali summon ya dapat 40. Nah, summon yang selanjutnya kalian pakai Genesis tapi satu-satu ya guys ya. Jangan langsung di spam 10. Karena kalau ternyata kalian spam 10 di summon ke 46 kalian udah dapat, nanti 4 lagi kalian rugi pakai Genesis. Jadi summon satu-satu, begitu udah dapat itu countingnya ulang dari 0 lagi. Jadi kayak misalnya kalian summon mau 50 kali tapi baru 30 kali misalnya udah dapat, ya udah ulang lagi dari 0 hitungannya. Nah, kalau di sini kalian mau summon, saran gua summon selalu heroes ya guys ya. Jangan pernah summon equip. Kalaupun kalian pingin banget summon equip, cukup kalian summon sampai kalian dapat satu aja senjata untuk DPS kalian ya guys ya. Jadi DPS di sini ada dua. Saran gua kalian buat dua tipe magical satu dan tipe physical satu, karena ada konten-konten yang nggak bisa pakai physical dan ada konten-konten yang nggak bisa pakai magical. Jadi kalian butuh masing-masing itu ada satu, physical ada satu, magical ada satu. Nah, cukup kalian ngambil senjata nggak usah yang bagus-bagus banget, pokoknya salah satu aja dapat udah cukup guys. Jadi mau hook nih sekalian, pokoknya kalian kalau udah punya satu udah cukup, jangan summon lagi. Karena senjata dan equip yang lain itu kalian bisa dapat di banyak event. Jadi dari Dark Gate bisa event mingguan, banyak lah event bulanan, di shop kalian bisa beli, dan kalian nggak usah ngabisin tiket dan stone kalian untuk summon di sini ya guys ya, summon senjata. Nah, nanti kalian naikkan level senjata itu kalian nggak usah pusing, senjata apapun ataupun equip apapun walaupun masih SR ya guys. Jadi walaupun masih itu tetap kalian naikkan aja, mentokkan aja, karena begitu nanti kalian dapat equip yang lebih bagus, misalnya
Ini kita sembarang ikut dulu ya guys ya. Misalnya kalian dapat equip yang lebih bagus, misalnya ini kalian mau naikkan, kalian nggak terlalu demen sama equip ini, misalnya kalian naikkan sampai level 10, suatu saat kalian misalnya dapat senjata yang lebih bagus ya guys ya. Jadi kalian mau ganti, ini kalian swap dengan helm yang lain, misalnya kalian anggap ini lebih bagus, kalian equip ini, dan kalian mau upgrade lagi, kalian nggak ada bahannya, ya udah kalian tinggal dismantle aja nih helm yang tadi ya guys ya. Itu bahannya akan balik semua, jadi goldnya cairan kimianya itu ya guys ya, itu balik juga, dan semua palu ataupun bahan yang kalian gunakan untuk naikin senjata tadi itu akan balik semua 100% ya guys ya. Jadi nggak ada kerugian di sini ya. Rugi, dibilang rugi enggak juga, senjatanya memang hilang, equipnya memang hilang, tapi akan balik dalam bentuk sexstone ya guys ya. Oh ya, dan di shop kalian harus cicil ini ya guys ya. Jadi setiap begitu kalian udah bisa beli, saran gua sih kalian nyicil ini guna banget, dan ini kesalahan juga yang dulu gua alami. Nah, Blessing of Revelation ini kalian harus beli sedini mungkin, jadi ditumpuk-tumpuk karena di late game kalian akan kekurangan ini. Cooldownnya lama banget, 1 minggu kalian cuma bisa beli 1, dan ini guna banget untuk naikin kekuatan kalian ya guys ya. Jadi sisanya summon tadi ya, kalian summon hero saja, jangan summon equip, karena equip udah gue bilang tadi banyak jalan untuk bisa mendapatkan itu ya guys ya. Habis itu mending kalian habisin starstone kalian untuk stamina, semuanya beli stamina sampai mentok ya guys ya. Jadi ini beli ya sampai 100 lagi, nanti sampai 150, habis itu kalian nggak bisa beli lagi guys. Dan jangan ditumpuk stamina ya, satu hari itu mesti habis ya guys ya. Ini gue nggak apa-apa agak numpuk sedikit karena gue punya Eternal Blessing, jadi gue bisa numpuk sampai 300 di sini ya guys ya. Pokoknya dalam satu hari ini stamina harus habis, jadi sebelum jam 12 malam ini udah harus 0 lagi ya guys ya. Jadi sisalah summon kalian itu, starstone kalian itu untuk stamina aja, dan summon heroes. Kalau kalian mau pakai starstone ya pakai starstone. Kalau gua sih ngajarin lebih bagus pakai tiket aja, karena starstone itu kalau kalian F2P susah dapatnya, dan pas-pasan untuk stamina harian itu biasanya plus minusnya 0, nggak nambah starstone kalian kecuali lagi awal minggu dimana kalian dapat gajian ya guys ya. Nah, summon my heroes di sini, karena heroes ini sejelek-jelek apapun di sini nggak ada sistem podal ya guys ya. Jadi semua heroes itu akan selalu ditumpuk dan akan nambah fragmentnya, jadi nanti sampai bintangnya makin lama makin tinggi. Jadi kalau summon heroes ya menurut gua nggak ada ruginya sih. Dan jangan ngabisin starstone kalian untuk satu ini ya guys ya. Jadi gua kasih tunjuk di arena ini, kalian bisa beli chance starstone di sini, 40 starstone dapat 5 chance. Jangan pernah dibeli ya guys ya, karena nggak ada gunanya. Begitu kalian sampai di poin 1000, setahu gua 1000 deh, mungkin gua salah tapi setahu gua 1000, 2000 ya guys. Begitu poin kalian sampai 2000 itu kalian udah nggak bisa dapat hadiah yang lebih banyak lagi, jadi udah mentok sampai di sana. Jadi kayak gua di sini udah sampai 7300 juga nggak ada gunanya guys. Hadiahnya juga sama dengan yang peringkat bawah-bawah banget yang dapat mungkin 2000 poin, ya itu sama aja hadiahnya ya guys ya. Karena kalau kalian lihat di sini rewardsnya itu bukan berdasarkan peringkat, tapi berdasarkan champion, master, diamond, platinum, dan lain-lainnya. Jadi nggak ada gunanya kalian tinggi banget poin arenanya ya guys ya. Habis itu masuklah ke guild ini guna banget, pertama untuk kalian naikkan ability tadi, terus untuk jadi batu loncatan kalian, minta GB unit di sana. Dan di sini ada event yang guna banget, jadi ada GPG, ada Dark Gate, dan ada guild quest. Ini hadiahnya bagus banget, jangan pernah kalian lewatkan. Dark Gate ini kalian harus cicil, karena hadiah di sininya itu bagus banget, seal levelnya itu bagus, dan hadiah di reward preview di sini total poin kalian dalam 1 minggu kalian harus mentokkan sampai 39.000 ya guys ya. Jadi di sinilah kalian bisa banyak dapat tadi. Nih kayak gua kasih contoh tadi, tiap minggu kalian akan dapat equip guys, nggak usah kalian beli equip itu, jadi kalian akan dapat di sini. Setiap minggu kalian dapat 1, itu baru dari event ini aja, belum dari shop dan yang lain-lainnya. Jadi ini jangan pernah terlewat juga. Guild War juga hadiahnya bagus banget ya guys ya. Ini lawan gue lagi sengit kali ini. Nah jadi ya itulah untuk guild tadi. Jadi selalulah gabung ke guild. Guild itu kalau kalian pindah juga nggak ada ruginya. Jadi kalian bisa pingpong dalam satu hari aja, kalian bisa masuk ke 5 guild. Mungkin ada batasan, tapi setahu gue tiap kali kalian pindah itu kalian nggak ada kerugian. Jadi poin yang ini yang di kanan atas ini kalian nggak ada kehilangan, dan juga ya tidak ada ruginya lah. Intinya kalian mau masuk guild yang nyaman gimana pun bebas aja ya guys ya. Jangan pernah lewatkan event-event. Jadi kayak
Guild Quest itu nggak ada setiap hari, kalian jangan lewatkan. GPG jangan kalian lewatkan karena itu hadiahnya bagus banget, dimana kalian bisa beli nanti di Guild Shop ya guys ya. Guild Shop ini kalian bisa beli Destiny sama AO Force. Saran gue sih itu diutamain dulu, tapi untuk early game kalian belilah pakai bahan-bahan Awaken. Jadi bahan-bahan Awaken ini membantu kalian supaya kalian nggak banyak ngeblitz. Jangan terlalu banyak blitz untuk nyari bahan Awaken ini ya guys ya. Nanti kalian bisa kecepatan naik level dan base of 5 kalian terlalu rendah. Karena bahan ini bisa dibeli. Kalau kalian beli, XP kalian nggak dapat. Jadi XP itu sangat terbatas karena stamina kalian sangat terbatas. Jadi yang bisa dibeli kalian belilah, kecuali yang nggak bisa dibeli ya guys ya. Mungkin kalian bisa lihat postingan gue yang sebelumnya, ada yang gua bahas tentang kenapa base of 5 itu bisa rendah banget sementara level kalian udah ketinggian, itu salah satunya ya guys ya. Nah habis itu ya nanti ada bahasan di video-video gua selanjutnya. Gua mau ngebahas juga hero-hero yang ya kalian early game pasti banyak dapat banget, yang hero yang basicnya L atau SR ya, itulah pokoknya ya guys ya, yang royal atau super. Waduh makin kacau nih. Pokoknya ya inilah kayak Lancelot, kayak yang Angel, Fenrir. Ya nanti gua rencananya ada buat video sih untuk mana yang layak dipakai dan mana yang layak kalian perjuangkan ya guys ya. Nah jadi gua sekarang ini juga mau bahas ke part. Jadi part ini kalian punya 6 part berdasarkan masing-masing jobnya ya guys ya. Part mana sih yang bagusnya dinaikkan dulu? Part yang bagus kalian naikkan dulu adalah part yang DPS utama kalian. Jadi komposisi dalam satu tim itu, baik kalian PvP ataupun PvE ya guys ya, menurut gue yang paling bagus itu komposisinya adalah ada satu protector. Kalian bisa pakai Marco, bisa pakai Gwen, bisa pakai Valkyrie atau Joan. Tambahan lagi kalau kalian punya itu bisa pakai Dracula, dan pakailah DPS, paling banyak DPS-nya itu 3 ya guys ya, boleh 2 boleh 3, dan salah satu dari 3 itu saran gua ada magical, jadi ada physical ada magicalnya. Nah jadi part yang kalian naikkan dulu itu adalah part yang physical dulu lah. Kalian naikkan physical dulu ketika kalian main, nanti kan seminggu pertama kalian dapat Lucy, jadi fokuslah kepada assassin, kecuali sebelum seminggu itu kalian dapat DPS yang lain ya boleh kalian menelantarkan Lucy-nya ya guys ya, tapi bisa lah kalian naikkan. Intinya DPS utama kalian pakai apa itu yang kalian naikkan dulu. Nama yang dinaikkan dulu, gue ambil contoh aja misalnya dari Ranger ya guys ya, karena kebetulan gue gedein ini. Nah kalau untuk yang patch 1 itu kalian naikkan semua, jadi 1 sampai bawah itu kalian mentokkan sampai level maksimal. Setelah itu kalian pindah ke patch yang kedua, Ranger 2 atau Guardian 2 atau apapun itu. Nah kalian fokuslah ke yang gambar pedang ya guys ya, jadi naikkan dulu attack-nya setinggi-tingginya. Nah mungkin di sini kalian perhatikan ada yang bulatan dotnya itu yang ada sayapnya. Yang ada sayapnya ini artinya kalau kalian gedekan ini hanya berlaku pada hero yang ada gambarnya aja. Kayak ini cuma berlaku ke Holmes dan Red Hood aja. Jadi nggak berlaku untuk hero lain. Ini nggak usah kalian gedein tinggi-tinggi banget. Cukup naik 5 level aja supaya kalian bisa masuk ke dot yang selanjutnya. Jadi setiap dot ini dia kan kayak jalur khusus gitu ya guys ya. Jadi kalau untuk lanjut ke dot selanjutnya kalian mesti naikkan minimal 5 level dulu. Misalnya kalian mau masuk ke dot yang ini, nah kalian harus naikkan dot ini 5 level dulu guys. Nah untuk yang basic status ya kalau bisa kalian mentokkan. Ini lama sih prosesnya karena memang bahannya butuhnya banyak banget. Selanjutnya masuk ke ranger yang ketiga, tetap kalian naikkan yang pedang dulu ya guys ya. Jadi kenapa attack itu guna banget? Karena ya ini untuk DPS utama kalian dan sangat membantu dalam kalian farming nanti, baik di mode part ataupun untuk naikkan equipment di mode astral atau sisi lain bintang ya namanya kalau nggak salah gua. Nah kalian butuh damage yang tinggi supaya farming kalian lebih cepat guys, apalagi kalau kalian nggak minta GB sama kawan guild ataupun kepada hero yang kepada pemain-pemain yang levelnya udah lebih tinggi ya guys ya. Nah carilah part yang makin lama makin tinggi guys, jadi makin ke bawah ini. Jadi kan ada yang sayap-sayap ini kan bisa di-equip, yang sayap ini bisa di-equip. Nah usahakan selalu pakai di part yang nomor 3 kalau kalian levelnya udah mulai makin tinggi nanti, karena part yang nomor 3 ini bonus statusnya lebih banyak, sedangkan yang part nomor 2 ini bonus statusnya nggak sebanyak part yang nomor 1. Nah ini gue kasih tunjuk aja supaya kalian nggak bingung. Misalnya si Artemis ini, jadi partnya tadi jadi ada 4 total sayap yang bisa kalian ambil untuk satu hero ya, jadi satu hero ya. Tapi dalam part itu kalau nggak salah bisa ada sekitar 7 kayaknya, mungkin bisa ada 7 sayap ya guys ya. Nah jadi tapi satu hero itu cuma ada bisa 4 sayap, nanti kalian sesuaikan aja dengan logo heroes yang tadi aja, yang di samping sayap itu kan ada logo heroesnya.
Nah misalnya kayak gini, kayak kalian kalau lihat status yang ini nambah statusnya dikit, cuman strengthnya naik 470, tapi makin di bawah itu naiknya bisa sampai 1200 kalau udah mentok. Jadi usahakan kalian pakai yang part yang di bawah tadi. Terkecuali satu hal itu pada PS ya, kalian naikkanlah di part yang nomor 2 Seal of Wisdom, karena equilibrium ini GG banget, jauh lebih GG dibandingkan kalian ngambil yang untuk heal yang tiap turnnya ini. Alasannya kenapa nanti gua tunjukin lagi video di selanjutnya. Gua rencana mau bahas Isabella juga, kenapa Isabella itu bisa jadi god tier unit ya guys ya. Oke guys, mungkin itu aja ya guys ya secara umum ya, basic. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, kita bisa main bareng juga, dan gue bisa bantu GB kalian juga. Kalau kalian butuh bantuan, kalian bisa personal message ke gue. Personal message itu caranya gini guys, jadi kalian cari aja orangnya di channel, misalnya di channel ini nongol, nah kalian klik aja namanya dan kalian klik private, kalian bisa ngechat, walaupun nggak jadi teman kalian bisa ngechat. Nah kayak ini minta GBN, yang gue bisa bantu GBN, tapi nanti gue bantu GBN lah, gue bikin video dulu ya guys ya. Nah jadi kalau kalian misalnya nggak ada nampak gua di watch channel, kalian bisa add friends. Jadi kalian buka friends, di add, habis itu ya kalian ketik aja nama gua, nickname gua Auto Apocalypse. Habis itu nanti setelah di add teman, kalian bisa private message juga ya guys ya. Oke guys, mungkin itu aja video gua. Mudah-mudahan video ini membantu buat kalian yang pingin new game atau pingin main, mungkin belum tahu Goddess of Genesis dan pingin nyoba game ini. Game ini seru banget karena banyak banget mekanik-mekanik yang menentukan kalian menang atau tidak ya guys ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu, dan ya kalau bisa kalian masuk ke World 3 lah biar kita bisa ketemu ya guys ya. Oke guys, see you on another video. Thank you, bye bye. Halo guys, jadi di video kali ini gue pengen ngucapin selamat Idul Adha buat kalian yang merayakan ya guys ya. Mudah-mudahan kalian masih ada di sana untuk nonton video gue, nggak dijadikan daging korban dan dibagikan ke tetangga-tetangga kalian ya guys ya. Selamat Idul Adha dan selamat menikmati liburan guys, dadah.